Saudara Malin bin Munaf, saya nikahkan Anda dengan saudari Miranti binti Sultan Mahmud Ibrahim dengan mahar sebuah cincin berlian tunai. Saya terima nikahnya saudari Miranti binti Sultan Mahmud Ibrahim dengan mas kawin tersebut tunai. Gawat, Lin. Gawat kenapa? Lu lihat Bu Zainab? Dia datang barusan. Emang Intan mau pulang kemana? Ke rumah ibu. Intan tahu alamatnya. Rumah Intan kok jadi begini? Apa yang selama ini saya takutkan sekarang terjadi, Den. Kamu benar. Hukum harus ditegakkan. Dan kami semua akan berjuang untuk kebebasan kamu, Den. Dan Malin harus dihukum. Kamu tahu apa kesalahan kamu dan kenapa kamu ditangkap? Iya dan tidak, Pak. Iya dan tidak bagaimana? Apa maksudnya? Kalau ngomong yang jelas. Iya, karena saya tahu status saya selama ini adalah buronan. Tapi jujur saya tidak merasa berbuat salah, Pak. Baca ini. Ini laporan lengkap mengenai kasus kamu dengan Pak Malin. Saya tidak akan membacanya, Pak. Karena saya tahu ini semua cuma laporan palsu. Saudara Denny, kalau memang saudara Denny merasa tidak bersalah, kenapa selama ini kamu bersembunyi? Kenapa takut? Saya bersembunyi demi melindungi orang-orang dari kejamannya Malin, Pak. Siapa yang kamu lindungi? Kamu menculik dan membunuh istrinya Pak Malin. Itu tuduhannya. Justru sebaliknya, Pak. Saya melindungi istri Malin dari kekejaman suaminya. Apapun alasan kamu untuk membela diri, nanti saja di pengadilan kamu jelaskan. Apapun yang saya katakan itu semua benar, Pak. Dan saya akan buktikan kalau kata-kata saya itu benar. Saat ini kamu diancam hukuman penjara maksimal seumur hidup karena tuduhan penculikan dan pembunuhan. Saya sarankan secepatnya kamu cari pengacara karena kasus ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan.
Ancaman seumur hidup. Apa kamu tega membiarkan Denny di penjara tanpa melakukan kesalahan? Saya nggak mau nyalahin kamu. Tapi ini kenyataan. Denny di penjara karena nolongin kamu. Saya tahu saya yang salah, Li. Ya udahlah. Sekarang kalau kamu benar-benar ingin nolongin Denny, kamu juga harus punya keberanian. Maksud kamu, Li? Ya kamu nggak boleh takut lagi, kamu nggak boleh sembunyi lagi. Kamu harus nolongin Denny. Saya harus berbuat apa, Li? Saya akan lakuin apa saja untuk menolong Denny. Dan saya rela. Saya rela menyerahkan diri saya untuk menggantikan Denny, Li. Semuanya kacau gara-gara saya. Bukan kamu yang salah. Ini semua salah Malin. Malin yang harusnya dihukum. Bukan Denny. Mau cari siapa, Mbak? Pak Denny nginep di sini, Mbak. Dia sudah tidak ada di sini. Maksudnya pindah ke penginapan lain? Pak Denny ditangkap oleh polisi. Serius lo? Jangan bercanda. Saya serius. Kemarin Pak Denny ditangkap oleh polisi. Masya Allah, Bang Denny. Kamu siapa? Temannya? Jangan-jangan kamu buronan juga ya? Sembarangan lo ngomong. Bang Denny tuh orang baik. Kalau memang dia orang baik, kok dia jadi buronan polisi? Nih, fotonya ada di daftar buronan polisi. Oh, gua tahu pasti lo nih yang laporin sama polisi. Ibu jangan marah-marah begitu dong. Saya kan hanya menjalankan tugas untuk membantu polisi. Lu tuh nggak tahu apa-apa. Lu kan nggak kenal sama Bang Denny. Ibu jangan kayak gitu dong. Nanti ibu saya laporin juga ke polisi. Kalau ibu mau mencari orang ini, silakan cari ke kantor polisi sana. Lu ngajak berantem sama gua? Oh, lu Rik, lu masih di sini? Alhamdulillah. Mpok baik-baik aja. Iya. Abis lu nelfon, gua langsung kabur kemari. Gua takut sama preman-preman Bang Malin. Alhamdulillah deh, Pok. Ibu Bang Lili mana? Ibu. Udah dong, jangan nangis. Harus gimana nih? Ibu Intan di mana? Intan mau ketemu Ibu. Saya kan udah coba nolong kamu, nganterin kamu jauh-jauh begini ke Bandung. Saya harus gimana sekarang? Kamu jangan nangis terus dong, ngomong. Ngerepotin aja. Tadi Mas telepon siapa? Polisi. Mau kemana kamu? Itu teleponnya bunyi. Biarin aja udah malam. Justru karena malam pasti ada yang penting. Halo, Mama. Halo, kenapa Dimas? Itu suara siapa yang nangis? Intan, kan Mama udah bilang sama kamu harus jagain Intan. Apa? Dibakar? Rumah siapa yang dibakar? Ya udah, mana Intan? Mama mau bicara. Oke, Mama kasih ke Papa ya. Tunggu sebentar. Alin, shh. Ini Intan mau ngomong. Cepetan. Halo? Kak Lili. Liv, kamu baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Ibu gimana, Kak? Kondisi badan ibu makin lemah, Rif. Wati udah datang ke Jakarta kok. Sekarang dia lagi beliin makanan buat kita.
Mbak Jenny mana? Jenny lagi sholat di musola. Non Intan. Non Intan. Maam dulu ya. Katanya dari pagi belum maem, nggak lapar. Nanti kalau Non Intan sakit, Bibi yang dimarahin. Bibi kan di sini jagain Non Intan. Kak Dimas kemana, Bi? Nggak tahu. Makanannya Bibi bawa ke sini ya, Non? Gak usah, Bi. Biar Intan aja yang makan di meja. Nah, gitu dong, Non. Bibi jadi seneng. Bibi siapin makanannya ya. Iya. Gue bakal bayar utang-utang gue. Yang penting sekarang lo cari dulu barang yang bagus. Gue ada duit kok. Kalau masa duit kecil. Ingat ya, gue mau barang yang bagus. Yang kayak kemarin. Kalau barang ini gue jual, harganya pasti lebih dari 1 juta. Kakak lagi ngapain? Kamu ngapain di sini, hah? Nungguin kakak. Mau ngajak makan. Kamu lihat apa barusan? Lihat kakak nelepon, terus ambil gelang dari laki. Awas ya, apa yang kamu lihat barusan? Gak boleh ada yang tahu, ngerti? Satu lagi, kalau kamu sampai cerita ke orang-orang, awas kamu. Intan salah apa ya? Kok Kak Dimas marah-marah sih? Orang mau ngajak makan juga ah. Kondisi Ibu Zainab sekarang bisa dipastikan mengalami koma. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Dok? Kita hanya bisa menunggu. Sebaiknya Anda segera mengurus biaya pengobatan Ibu Anda di kasir sekarang. Saya permisi. Kamu nggak usah khawatir soal biaya, Li. Tapi dari mana uangnya, Jen? Bayar penginapan aja masih kurang. Saya masih punya uang kok, Li. Lo bukannya rekening kamu udah diambil alih sama Malin? Itu hak saya. Dan saya sekarang akan mengambil hak saya, Li. Maksud kamu apa sih? Saya pergi dulu ya, Li. Jen, kamu kemana? Li, kamu benar. Saya nggak bisa terus-terusan takut dan sembunyi dari Malin. Saya harus menghadapi kenyataan. Dan kamu tenang aja. Saya tahu apa yang saya lakuin. Jen. Loh, kok nasinya nggak dimaem? Kok Bibi liatin dari tadi Non Intan sedih terus. Ingat sama ayah ya? Enggak. Intan kangen sama ibu, Bi. Oh iya, Bibi ngerti perasaan Non Intan. Soalnya orang tua Bibi juga udah meninggal. Ibu masih hidup kok. Masih hidup? Intan sedih karena nggak tahu kemana mesti nyari ibu. Soalnya rumah kami di Bandung kebakaran. Non Intan, ibunya Non Intan kan udah lama meninggal. Enggak, ibu masih hidup. Selamat siang. Iya? Apa kabar? Masih ingat sama saya? Ibu... Jangan takut, saya bukan hantu kok. Bapak ada? Pak Malin sedang bulan madu ke luar negeri. Mbak, saya perlu alamat Pak Malin yang baru sekarang. Mbak kan tahu siapa saya? Saya mantan istrinya Bapak. Iya Bu. Sebentar saya tulisin alamat Bapak.
Jenny udah lama meninggal. Lantas siapa yang ngurus Intan selama ini? Keluarganya mungkin. Kok aneh ya? Kenapa baru sekarang mereka menyerahkan Intan sama kamu? Motifnya kan sudah jelas. Masa kamu nggak paham juga? Mereka mau uang. Satu-satunya jalan mereka manfaatin Intan untuk memeras saya. Mereka mau mengancam saya. Gagalin pernikahan saya. Untung saya punya istri seperti kamu yang penuh pengertian. Kamu percaya sama saya kan? Ya iyalah, saya percaya sama kamu. Kamu kan suami saya. Tapi apa? Tapi apa nggak sebaiknya kita pulang ke Jakarta sekarang? Saya rasa Intan sangat membutuhkan kamu. Pulang? Saya kasihan sama Intan. Pasti sekarang dia sangat kebingungan. Kalau bisa, sekarang juga saya akan booking tiket untuk ke Jakarta. Siang ini. Kamu serius? Ya, saya serius. Setiap hari kekaguman saya sama kamu makin bertambah, Mira. Tadinya saya sempat khawatir kalau kamu akan marah dan nggak bisa nerima Intan di rumah saya. Makasih ya. Tunggu sebentar. Siapa ya? Bi, masih ingat saya kan? Bi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jangan ganggu saya. Setan. Bi, saya bukan setan. Lihat saya. Pegang tangan saya, Bi. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Non Jenny masih hidup. Ya Allah. Bi, saya kesini mau ketemu sama anak saya, Intan. Intan ada, Bi? Ada, Non. Ada. Ibu! 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 Tan, kamu baik-baik aja kan? Intan takut banget mikirin ibu. Soalnya rumah kita kebakaran. Rumah kita kebakaran? Iya. Habis ayah pergi, Intan jadi kangen sama ibu. Intan minta diantar ke Bandung. Taunya rumah kita udah kebakaran. Intan makin takut ibu kenapa-napa. Bu. Ya sayang. Sekarang ibu tinggal di mana? Kamu gak usah mikirin ibu tinggal di mana. Yang penting kamu baik-baik aja kan, Tan? Dan yang terpenting lagi, kamu sudah ketemu sama ayah kamu. Intan gak mau tinggal sama ayah. Intan mau ikut ibu. Bi. Iya, Non. Tolong panggilin taksi ya, Bi. Baik, Non. Tan, kamu tunggu sebentar di sini ya. Iya. Ibu kamar mandi dulu. Bentar ya, sayang.
mau biarin Jenny pergi, Li. Saya nggak bisa nahan dia, Den. Mudah-mudahan aja Jenny gak berbuat nekat ya. Itu yang saya takutin. Jenny udah bertekad untuk balas dendam. Saya juga berpikir begitu, Li. Saya pengen akhirin semuanya. Saya nggak mau dipenjara cuma gara-gara maling. Seharusnya dia yang dihukum. Kami semua akan mendukung kamu, Den. Dan akan jadi saksi buat kamu. Saksi aja nggak cukup, Li. Saya butuh pengacara. Pengacara? Iya. Saya butuh pengacara yang bisa membela saya di pengadilan nanti. Dan saya tahu siapa orangnya. Iya. Lu jemput gue sekarang. Gue siapin duitnya, oke? Makin lama mereka pergi, makin baik. Gue bebas makin duit. Kok perhiasannya hilang? Oh, tadi siang perhiasan dan uangnya masih ada. Kok semua? Bi! Bibi! Bi! Bibi! Bi! Iya, Den. Bibi tahu gak siapa yang mau ke kamar mama hari ini? Enggak, Den. Emangnya kenapa, Den? Kamar mama kemalingan. Hah? Kemalingan? Di sini. Den. Perhiasan mama dan papa semua hilang. Ya Allah. Intan, mana dia, Bi? Mungkin dia tahu siapa yang masuk kamar mama hari ini. Non Intan udah dijemput pulang, Den. Dijemput pulang gimana? Dijemput pulang sama ibunya. Saya akan bayar tunai, Mbak. Dan untuk beberapa hari ke depan, saya bayar di muka. Sebentar ya, Bu ya. Saya hitung dulu. Permisi. Jangan-jangan nggak ada orang. Cari siapa? Saya mau ketemu dengan Pak Yusuf, Pak. Ada perlu apa dan kamu siapa? Saya Lili. Saya disuruh Denny untuk menemui pengacara yang bernama Yusuf. Denny. Iya, Denny Hermawan, teman SMA-nya Yusuf, Pak. Ada perlu apa kamu sama Yusuf? Saya ingin minta bantuan untuk menangani kasus yang menimpa Denny. Sorry, Yusufnya nggak ada di rumah. Oh, sedang keluar ya? Ya, keluar kota. Kira-kira kapan kembalinya ya, Pak? Nggak tahu. Saya titip nomor handphone saya ya, Pak. Jadi jika Pak Yusuf kembali, tolong hubungi saya karena ini sangat penting, Pak. Terima kasih, permisi. Ya. Denny kena kasus. Bukannya Denny seorang polisi. Polisi kok kena kasus. Siapa yang datang, Mas? Orang nyasar, salah alamat. Nyasar. Halo, Li. Li, sebaiknya kamu keluar dari penginapan itu dan pindah kemari. Nanti saya ceritakan semuanya. Kamu nggak usah khawatir soal uang. Saya masih ada. Dan sebaiknya kamu cepat ke sini, Li. Ya udah, hati-hati ya. Mbak. Kalian mau kemana? Ngobrol dulu sebentar. Salah alasan aja. Bilang aja kalian mau kabur. Jadi sekarang siapa yang mau bayar sewa kamar? Bang Denny kali. Kamu tuh Denny lagi. Dia itu udah masuk penjara. Jadi sekarang siapa yang mau tanggung jawab? Yaudah deh, mendingan kalian beresin barang-barang kalian dan segera tinggalkan penginapan ini. Waduh, Mbak kok tega gitu sih sama kita, Mbak? Dek, ini tuh penginapan, bukan lembaga sosial. Tapi, Mbak, Yaudah, sekarang saya kasih waktu kalian 1 jam untuk beresin barang-barang kalian dan segera tinggalkan penginapan ini. Tapi, Mbak. Udah deh, kamu jangan tapi-tapi daripada saya laporin polisi. Mbak, please dong, Mbak, tolong. Tolong jangan laporin polisi ya. Yaudah, kamu sekarang beresin barang-barang kamu tapi ya. Saya mengerti Mas sedang frustasi menghadapi kenyataan ini. Tapi memang nggak mudah, Mas.
Dan saya masih yakin hukum itu masih ada dan masih bisa ditegakkan. Apalagi Mas pernah bilang bahwa Denny itu adalah teman lama Mas, sahabat Mas waktu SMA dahulu. Jadi berikanlah dia kesempatan, Mas. Dan berikan juga kesempatan pada diri Mas sendiri untuk mencoba dan membuktikan keadilan. Rencana gue mau jadi pengacara nerusin jejak bokap gue dan Sama dong berarti. emang lu mau daftar fakultas hukum juga? Gue mau jadi polisi. Gue jadi pengacara terus lo jadi polisi. Apanya yang sama, Den? Lo ada-ada aja. Ya polisi sama pengacara kan sama-sama membela keadilan. Oh, itu maksud lo. Itu maksud gue. Bener juga sih. Kita sama-sama menegakkan hukum dan keadilan. Dan nantinya pasti kita akan banyak menolong orang. Sip, betul nggak? Insya Allah. Apa mungkin keadilan masih ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, ngapain kalian bawa barang-barang ini semua? Kak, kita diusir karena kita nggak bisa bayar. Iya, Li, daripada kita ditangkap polisi. Kebetulan. Saya baru mau nyuruh kalian beresin barang-barang karena kita memang harus pindah ke hotel lain. Kita kan nggak punya duit, Li. Siapa mau bayar tagihannya? Iya, ntar malahan kita diusir lagi. Jenny yang udah ngatur semuanya. Kita kesana ya. Ibu juga belum siuman. Yuk. Bu, saya tinggal dulu ya. Ibu cepat sembuh ya, Bu. Emangnya kakak ngomong kayak gitu, ibu dengar apa? Mudah-mudahan, Rif. Masya Allah, kau mencuri ya? Saya nggak mencuri, Li. Saya cuma mengambil hak saya. Malinlah yang merampas hak saya, Li. Tapi Jen, saya masih ada beberapa perhiasan untuk menutup biaya rumah sakit ibu, Li. nggak usah. Tapi ibu butuh biaya, Li. Ibu pasti akan menolak bantuan kamu. Biar bagaimanapun ini kan nggak halal, tapi hasil curian. Hanya ini yang saya bisa lakukan sekarang untuk bertahan hidup, Li. Malin pasti akan marah besar kalau dia tahu Intan kamu ambil. Saya memang sengaja memancing amarah Malin, Li. Supaya dia keluar dari persembunyiannya dan biar semua orang tahu kalau dia kejam, Li. Tapi gimana dengan keselamatan kamu, Jen? Saya nggak peduli. Saya melakukan ini untuk menolong Denny, Li. Sudah terlalu banyak Denny menolong saya. Dan sekarang giliran saya untuk menolong dia. Goblok! Pergi dari sini sekarang! Saya nggak pernah mau kamu lagi di sini. Saya pecat kamu hari ini. Pergi! 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 Bi! Ngapain kamu ngikutin perempuan tolol kayak gitu? Kamu tahu? Dia bisa-bisa nyerahin Intan ke orang yang saya nggak kenal tanpa sepengetahuan saya. Masalahnya Bibi tahu siapa yang membawa Intan, Malin. Intan dibawa oleh ibunya. Udahlah sayang. Dia itu cuma ngarang cuma untuk supaya nggak dipecat hari ini. Kamu tahu nggak? Sekarang kamu mikir sayang, Jenny udah meninggal. Mungkin seseorang yang udah meninggal menjemput Intan di sini. Ya udah, kamu ikut aja saya. Kemana? Ikut aja. Ri, gue jalan dulu ya. Mau kemana? Cari duit, Kak.
Sebaiknya kalian jangan kemana-mana. Saya takut kalian ketemu sama Malin. Jen, kamu kan udah janji nggak mau takut lagi. Iya sih, kamu benar. Tapi pokoknya kalian hati-hati ya. Iya kak, tenang aja. Sekarang kita permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rencana kamu hari ini apa, Li? Saya mau nengok ibu dan Denny. Ya, mudah-mudahan Yusuf udah pulang. Siapa Yusuf, Li? Teman SMA-nya Denny yang sekarang jadi pengacara. Jadi ini makam mantan istri kamu? Jenny udah meninggal. Percaya kamu sama saya sekarang. Tapi kenapa Bibi yakin banget kalau itu yang jemput Jenny? Memang Jenny punya saudara kembar? Kalau Bibi itu benar, berarti ada yang nyulik Intan. Jadi benar, Intan diculik? Tapi kamu gak usah khawatir. Nama saya bukan maling kalau saya nggak bisa mendapatkan anak saya kembali. Permisi, Pak. Silakan. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau bertemu dengan tahanan Denny. Denny sedang ada tamu. Tunggu sebentar ya. Silakan duduk dulu. Mbak, silakan masuk. Sekarang, Pak? Iya, tadi tamunya Denny baru saja keluar. Itu tadi tamunya Denny, Pak. Betul. Silakan. Itu Yusuf, teman saya yang pengacara itu. Itu yang namanya Yusuf. Kamu gimana sih, Li? Yusuf bilang kamu ketemu dia tadi malam. Masa kamu lupa sama mukanya? Semalam dia nggak ngaku sebagai Yusuf. Malah dia bilang Yusufnya sedang keluar kota. Aneh ya? Yusuf memang aneh. Dari dulu sifatnya begitu. Sekarang malah makin aneh. Ya itu nggak penting. Yang penting sekarang dia mau kan jadi pengacara kamu. Loh kenapa? Yusuf bilang dia berhenti dan pensiun jadi pengacara. Kalau bukan Yusuf, siapa lagi yang harus kita hubungi, Den? Saya nggak tahu, Li. Saya nggak punya uang untuk nyewa pengacara. Tadinya saya berharap Yusuf bisa bersedia membantu. Kalau nggak ada pengacara, gimana ya, Den? Entahlah. Saya sudah pikirkan baik-baik. Kasus yang dihadapi Denny bukan kasus mudah. Belum dicoba kok sudah menyerah sih, Mas. Karena saya tahu, saya tidak akan menang, saya pasti kalah. Kamu tahu siapa yang akan dihadapi Denny? Malin. Kamu tahu siapa Malin kan? Malin yang pengusaha itu, Mas. Iya. Saya tidak mau kasih harapan sama Denny. Kita tidak mungkin menang melawan Malin. Jangan takut. Dengan saksi hidup, saya yakin kita akan menang. Kamu? Saya memang tidak punya apa-apa, bahkan untuk membayar pengacara. Tapi saya mohon, tolonglah Denny. Saya... Mas. Bangun. Kelar lagi kamu. Bangun kalian. Bangun. Udah pulang ya? Udah pulang. Dari tadi pagi kita udah pulang. Saya pengen tanya sama kamu. Saya titipin Intan sama kamu kan? Ya kan?
Sekarang kenapa dia bisa pergi? Kemana dia pergi? Intan, saya... Kamu tahu siapa yang bawa dia pergi? Saya juga taunya dari si Bibi. Tapi waktu saya pulang, Intan sudah gak ada. Dasar kamu orang gak bertanggung jawab. Orang itu bukan cuma nyulik Intan, Om. Tapi dia juga mencuri. Nyuri? Malin! Malin! Kenapa? Perhiasan dan uang kita hilang. Betulan tebakan saya? Pasti yang nyuri itu orang yang sama dengan menjemput Intan. Dari mana kamu bisa tahu kalau uang dan perhiasan kami bisa hilang? Saya... Berarti kamu pernah nyelinap ke sini diem-diem dan buka laci kami diem-diem, ya kan? Jawab omongan saya. Saya cuma... Kamu pikir saya goblok? Bisa goblokin saya, kamu anak kecil? Kamu pikir saya percaya sama kata-kata kamu? Kok kamu jadi marahin Dimas sih? Kamu tanya aja sama anak kecil ini. Kecil-kecil udah pinter nyuri, pinter bohong. Mau jadi apa kamu gede? Mau jadi apa kamu? Saya kantor dulu. Benar kata Om Malin. Jawab jujur ke Mama. Dimas. Lin, ada masalah yang mesti gue selesain secepatnya, Man. Masalah? Masalah apa? Mereka beraksi lagi, Man. Mereka mainin gue, Man. Mereka balikin Intan ke gue, sekarang menyulik lagi dari gue. Apa? Intan diculik? Gara-gara lo tolong, Bego! Mereka ngajakin gue perang, gue jabanin sekarang, Man. Lo cari dia sampai dapat. Gue gak mau tahu. Lo tenang. Gue jamin dia akan gue dapetin. Kalau mereka udah dari Jakarta, berarti gampang kan? Jakarta kan daerah kekuasaan kita, Lin. Iya kan? Lo kabarin gue kalau lo udah dapet mereka, Man. Lo serahin ke gue. Karena gue gak ada percaya lagi sama lo. Gue mau tanganin mereka pakai tangan gue sendiri. Lo ngerti gak? Gue mau habisin mereka pakai tangan gue sendiri. Lin. Ada surat buat lo. Surat dari mana lagi? Dari kantor pengacara. Kantor pengacara? Lo baca aja. Apa ini? Hah? Lelucon apa ini, Man? Mereka mau gunain pengacara untuk lawan gue? Hah? Ini lelucon, Man. Lelucon yang paling goblok yang pernah gue tahu. Dimohon kesediaan Bapak Malin untuk bicara sehubungan dengan kasus saudara Denny Hermawan. Denny. Kamu benar-benar bikin malu Mama, Dimas. Kenapa perhiasan Mama sendiri kamu curi? Sumpah, Ma. Bukan saya yang curi. Kalau bukan kamu, lalu siapa yang nyuri? Kenapa kamu bisa tahu duluan kalau perhiasan Mama dicuri? Saya mau masuk kamar, tapi saya gak ngambil apapun. Lagian kamu ngapain masuk ke kamar Mama? Mau ngabrak lemari Mama lagi? Saya perlu uang. Uang? Setiap bulan Mama udah kasih uang untuk kamu, Dimas. Dan itu pun jumlahnya lebih dari cukup. Sungguh, Ma. Saya memang berniat pinjam duit Mama. Tapi saya gak sempat ngambil apapun.
Semua udah ludes dicuri sama orang itu, Ma. Percaya, Ma. Bener kamu nggak nyuri. Kamu nggak bohong kan sama Mama? Enggak, Ma. Siapa orang itu? Akhirnya, seorang Denny Hermawan tertangkap juga. Maaf, saya sedang bicara dengan klien saya. Klien? Oh, situ pengacaranya Denny. Kenalkan, nama saya Yusuf. Yusuf Karnadi, sarjana hukum. Gini aja. Lo dengar baik-baik. Jangan pernah lo ikut campur urusan ini. Alhamdulillah ya, Li. Akhirnya pengacara itu bersedia membantu kita. Ya, kata Denny, Yusuf itu pengacara yang cerdas. Tapi dia frustasi ngadepin kenyataan. Maksudnya? Menurut Yusuf, hukum dapat dibeli. Dan keadilan hanya milik mereka yang punya uang. Makanya dia frustasi dan berhenti jadi pengacara. Li, bilang sama dia. Kalau saya, kamu, Ati, Arif, bahkan Ibu bersedia menjadi saksi, Li. Ibu, mana mungkin Ibu mau bersaksi untuk menjatuhkan Malin, Jen? Bu, kita udah siap nih. Li, kamu jadi ikut kan? Saya sama Intan mau jenguk Ibu. Iya, seharian saya belum kesana. Yuk. Kamu masih percaya aja sama omongan anak itu? Dia sudah bersumpah sama saya, Malin. Selama dia masih kecanduan narkoba, dia akan terus berbohong dan mencuri, Mira. Percaya sama saya. Hanya ada satu cara untuk nyelamatin masa depan dia. Dia harus berobat. Lalu kita titipin dia ke tempat rehabilitasi. Kamu mau masukkan Dimas ke pusat rehabilitasi? Iya, harus. Kalau nggak percaya sama saya, dia akan semakin terjerumus dan akan terus ngerepotin kita berdua. Halo? Di mana lo? Oke, sekarang juga gue kesana. Siapa, Lin? Saya pergi dulu ya.